Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Nafsiatul Bandia. Apa kabar teman-teman semua dimanapun berada? Semoga teman-teman beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam segala urusan. Jangan lupa selalu bersyukur dan tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah setia menonton video aku, like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel aku, jangan lupa ya dukungannya, like, komen, subscribe, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi di setiap video baruku. Aku ucapkan salam kenal ya. Aku Nafsiatul Bandia, ibu beranak 3. Aku dari Cilegon, Banten. Aku senang bisa kenal sama teman-teman semua di media sosial ini. Semoga tambah teman, tambah juga silaturahmi ya. Aku suka lihat video teman-teman YouTuber pemula lainnya, kreatif-kreatif sekali. Ada yang memasak, bikin kue, kaligrafi, bikin kerajinan tangan, hobi memancing, keseruan main game, musik, dan juga merawat tanaman, daily vlog teman-teman semua, menata ruangan gitu ya. Suka lihat gitu ya teman-teman, kayaknya kreatif banget. Aku senang deh suka lihat video teman-teman semua. Dan juga masih banyak konten-konten lainnya yang kreatif ya teman-teman, dan juga menghibur. Awalnya aku tuh iseng-iseng ya teman-teman upload video di YouTube ya, ikut-ikutan Pak Suami ya. Pak Suami juga buka channel YouTube ya, Suanda Sukses. Jangan lupa ya teman-teman subscribe juga channel suami aku, Suanda Sukses. Awalnya sih aku iseng-iseng juga ikutan Pak Suami nge-YouTube karena Pak Suami tuh lagi libur panjang gitu ya teman-teman, karena suamiku tuh guru honor gitu ya teman-teman di salah satu sekolahan swasta di Cilegon. Jadi karena ada corona ini sekolah jadi libur panjang. Jadi ya memanfaatkan waktu yang ada, Pak Suami akhirnya buka channel YouTube gitu ya. Aku iseng-iseng deh ikutan juga buka channel YouTube. Seru ya, aku bisa mendokumentasikan kegiatan aku sehari-hari di YouTube. Makin kesini aku makin semangat lihat video teman-teman semua dan juga dukungan dari teman-teman semua. Jadi aku makin kesini makin semangat gitu ya bikin videonya. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel aku. Semoga channel aku bisa berkembang dan bermanfaat. Oke teman-teman semua, di video kali ini aku tuh lagi beresin toko ya teman-teman. Karena sudah beberapa hari toko nggak aku bersihin, nggak aku beresin. Karena kemarin-kemarin tuh sibuk sama sekolah daring ya teman-teman. Karena anakku tuh masih sekolah daring, karena kondisi belum normal ya teman-teman. Jadi belum memungkinkan untuk sekolah seperti biasanya. Jadi ada tugas tambahan ya untuk emak-emak anak sekolah daring, ngajarin di rumah gitu ya. Karena ini hari libur, Rashid juga sekolah daringnya libur. Jadi aku sempetin ya teman-teman untuk beres-beres toko. Anak-anak juga lagi pada anteng ya teman-teman. Jadi aku sempetin deh beres-beres toko, bersih-bersih toko. Oke teman-teman semua, ikuti terus ya video aku sampai selesai. Temani aku bersih-bersih dan beres-beres toko ya teman-teman. Aku udah lama ya teman-teman gak belanja untuk kebutuhan toko. Padahal barang-barang udah pada habis di sebelah
dekat tembok itu juga banyak ya teman-teman, hanger-hanger yang pada kosong gitu karena pada habis ya teman-teman, aku belum belanja. Dan sekarang aku tuh mau gantungin baju-baju yang ada di etalase gitu ya teman-teman, jadi hangernya biar terisi, biar kelihatan banyak juga, biar kelihatan barang-barang yang ada di etalase itu biar aku pajangin nih teman-teman. Aku juga masih pikir-pikir gitu ya teman-teman, kira-kira mau stok barang apa lagi ya, kira-kira mau stok baju seperti apa ya gitu ya. Apalagi di kondisi sekarang ini Cilegon lagi PSBB ya teman-teman, dan masyarakat juga sepertinya lagi lebih mengutamakan kebutuhan pangan ya teman-teman daripada sandang ya, karena ya bisa aku rasakan sendiri ya sebagai pelaku bisnis ya teman-teman, pelaku bisnis rumahan. Biasanya tuh ada aja gitu ya teman-teman yang suka beli baju, entah beli apa, entah beli kado, entah beli apa gitu ya teman-teman. Tapi sekarang karena memang kondisi seperti ini, apalagi PSBB, sepertinya masyarakat sedang mengutamakan kebutuhan pangan ya teman-teman daripada sandang. Dan semoga aja ya teman-teman ke depan lebih baik lagi, perekonomian juga lebih baik lagi, corona juga segera berlalu ya teman-teman. Dan semoga usaha aku juga tetap berjalan dengan lancar ya teman-teman. Semoga usahaku semakin berkembang ya teman-teman, amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ya teman-teman, jualan dari rumah, jualan onlineku udah mau 6 tahun, tepatnya bulan November ini ya teman-teman. Perjalanan bisnis yang cukup panjang. Aku membangun bisnis online di rumah ini benar-benar dari nol ya teman-teman, dari awal nggak punya modal. Saya tuh hanya jualin barang orang, barang supplier, kemudian aku menaikkan harganya untuk memperoleh keuntungan. Aku tuh waktu itu sistem dropship ya teman-teman. Apa sih dropship itu? Dropship itu adalah teknik pemasaran di mana penjual, misalnya aku berarti menjadi seorang dropshipper ya teman-teman. Dan aku tuh penjual nggak menyimpan stok barang, dan ketika ada yang beli, aku langsung meneruskan pesanannya ke distributor atau supplier. Jadi aku tuh nggak stok barang ya teman-teman. Dan aku tuh mulai usaha ini nyaris tanpa modal. Kenapa aku bilang nyaris tanpa modal ya teman-teman? Karena di sistem dropship itu aku hanya copy paste aja ya teman-teman, gambar yang ada di online, kemudian aku jual kembali. Kalau aku bilang tidak ada modal itu sih enggak ya teman-teman, karena kita kan modal kuota, modal pulsa gitu ya teman-teman, dan juga modal HP itu adalah modal utama jualan online dropship ya teman-teman. Jadi aku bilang di sini adalah nyaris tanpa modal ya teman-teman, karena aku nggak stok barang, hanya copy paste aja dari supplier. Ketika ada yang beli, kemudian aku teruskan ke supplier, kemudian supplier yang akan mengirim barang ke customer aku gitu ya teman-teman. Dalam setiap sistem penjualan tentu ada kelebihan dan kekurangan ya teman-teman. Begitu pula dengan sistem dropship. Sistem dropship juga ada keuntungan dan kelebihannya. Apa sih keuntungan dropship atau menjadi seorang dropshipper? Yang pertama itu kita tidak perlu modal besar ya teman-teman, atau bahkan nyaris tanpa modal. Bukan nggak pakai modal ya teman-teman, tapi nyaris tanpa modal karena kita bermodal kuota, HP gitu ya teman-teman. Yang kedua, tidak repot mengurus stok barang. Karena sistem dropship kita tidak perlu menyetok barang di toko kita ya teman-teman. Keuntungan yang ketiga yaitu praktis ya teman-teman, karena kita hanya copy paste barang apa yang kita mau jual, kemudian kita naikkan harganya untuk memperoleh keuntungan. Dan kemudian kita tidak repot dengan stok barang, tidak repot juga dengan packing barang, karena kita tidak menyetok barang ya teman-teman. Dan apabila ada yang beli, kita tinggal mengalihkan ke supplier kita, kemudian supplier kita yang akan meneruskan ke customer kita. Dan yang selanjutnya keuntungannya yaitu resiko sangat kecil.
kenapa aku bilang resiko sangat kecil? Karena kita di sini tidak menyetok barang, jadi kita tidak takut rugi atau juga tidak takut kalau barangnya nggak laku gitu ya teman-teman. Kemudian keuntungan dropship selanjutnya yaitu bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian di bisnis dropship juga ada kekurangannya teman-teman, dan ini aku rasakan sendiri. Kekurangannya apa sih? Yang pertama itu keuntungannya relatif kecil ya teman-teman, karena biasanya supplier itu sudah mematok harga patokan harga jual umum ya teman-teman, dan kita hanya bisa menaikkan sedikit saja agar bisa bersaing di pasaran. Tentu beda ya teman-teman dengan reseller, karena reseller tuh biasanya stok barang sendiri dan harganya juga lebih murah. Dan yang kedua, kekurangan bisnis dropship itu adalah sedikit atau sulit menjual. Itu yang aku rasakan ya teman-teman, karena barang yang kita jual tidak kita pegang sendiri, tidak kita rasakan sendiri, tidak tahu bentuknya seperti apa. Kita hanya melihat barang dan deskripsinya seperti ini loh gitu ya. Dan itulah peran kita sebagai dropshipper, gimana caranya meyakinkan customer agar membeli produk kita. Itu adalah tantangan ya teman-teman, tantangan untuk para dropshipper meyakinkan customer kita untuk membeli produk yang kita jual. Yang ketiga, resiko komplain yang tinggi ya teman-teman, karena memang kita tidak stok barang, kita tidak tahu barangnya seperti apa, bentuknya seperti apa, bahannya seperti apa, kita tidak megang sendiri dan kita juga tidak making barangnya. Dan biasanya aku tuh kalau udah dapat komplainan barang tidak sesuai atau ada cacat dan lain sebagainya, itu biasanya aku nggak berlangganan lagi di supplier itu, dan aku ganti dan aku pindah ke supplier lain. Kalau customer komplainnya kekecilan atau kebesaran, itu biasanya customer dan aku juga maklum ya teman-teman, karena memang salah satu kelemahan bisnis online itu adalah tidak bisa dicobain langsung. Lain halnya dengan beda di foto atau tidak sesuai dengan foto atau tidak sesuai dengan deskripsi, itu yang biasanya bermasalah, dan aku juga komplain di suppliernya. Dan kalau memang ada kesalahan dari pihak supplier, supplier juga akan menggantinya. Adapun jika kesalahan-kesalahan yang memang tidak bisa diganti oleh supplier, ya kita sebagai dropshipper yang bertanggung jawab kepada customer kita, karena customer kita taunya kita loh yang menjual, tidak berhubungan dengan supplier, sehingga customer ya taunya kita yang bertanggung jawab. Jadi ketika kita jadi dropshipper, kita siap untuk resikonya seperti apa menjadi dropshipper. Dan semoga teman-teman yang ingin memulai bisnis online dengan dropshipper, semoga selalu diberikan kelancaran ya teman-teman. Tetap semangat dan jangan lupa selalu bersyukur. Customer juga biasanya maklum ya teman-teman kalau masalahnya ada di size, kekecilan atau kebesaran. Customer tuh kebanyakan yang komplain kalau barangnya tidak sesuai dengan deskripsi, dan kita sebagai dropshipper harus siap menerima komplain itu ya teman-teman. Untuk menjaga kepercayaan customer, kita bisa retur barang ya teman-teman, atau juga kita bisa komplain ke supplier khawatir terjadi kesalahan di suppliernya ya teman-teman. Dan itu udah resiko kita ya teman-teman sebagai dropshipper, karena kita yang berhubungan langsung dengan customer, karena customer itu taunya kita sebagai penjualnya ya teman-teman. Jadi supplier itu tidak tahu menahu tentang komplainan customer kita. Jadi ya otomatis kita yang harus bertanggung jawab tentang komplainan customer. Kekurangan bisnis dropship yang keempat yaitu tidak memiliki akses produk ya teman-teman, karena kita tidak tahu stok barangnya berapa, jumlahnya berapa, tinggal warna apa, tinggal size berapa. Jadi itulah kekurangannya, kita tidak memiliki akses produk. Oke lah, itu ya teman-teman yang aku dapat sampaikan mengenai pengalaman aku menjadi dropshipper. Ketika kita memilih menjadi seorang dropshipper, kita harus tahu keuntungan dan kekurangan menjadi dropshipper, sehingga ketika ada komplainan kita sudah siap untuk menanggung resikonya.
Aku ulangi lagi, keuntungan dropship yang pertama tidak perlu modal besar, yang kedua tidak repot mengurus stok barang, yang ketiga praktis, yang keempat resiko sangat kecil, dan yang kelima bisa dijalankan dimanapun. Dan kekurangan bisnis dropship, yang pertama keuntungan relatif kecil, yang kedua sedikit sulit menjual, dan yang ketiga resiko komplain yang tinggi, kemudian yang keempat tidak memiliki akses produk. Itulah sedikit cerita pengalaman aku menjadi dropshipper ya teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menjadi seorang dropship ya teman-teman. Selanjutnya ketika aku menjadi seorang dropshipper, aku tuh komitmen ya teman-teman, seberapapun keuntungannya enggak aku pakai, jadi aku sisihkan, aku tabungin, dan enggak tidak dicampurkan ke keuangan rumah tangga gitu ya teman-teman. Jadi keuntungan yang sedikit demi sedikit itu aku tabungin, kecuali memang ada kebutuhan urgen yang memang harus mengeluarkan dana tambahan ya teman-teman. Akan tetapi nanti diganti gitu ya, jadi diganti uang usaha itu dari uang rumah tangga, sehingga tidak tercampur antara uang rumah tangga dan uang usaha. Ketika udah terkumpul uangnya, aku mencoba stok barang sedikit demi sedikit. Untuk contoh ya teman-teman, untuk contoh customer yang datang ke lokasi atau ke rumahku. Dan ketika aku stok barang, customer itu lebih yakin ya teman-teman, karena ngelihat barangnya langsung. Ini loh contohnya barang yang aku promosiin di Facebook, ini loh barangnya loh seperti ini sesuai dengan gambar loh. Jadi teman-teman ini tuh teman-teman aku, customer aku tuh lebih percaya ya kalau stok barang di rumah. Mulai dari situlah aku sedikit-sedikit stok ya teman-teman, dari selusin, 2 lusin, 1 kodik, dan akhirnya sekarang alhamdulillah aku punya toko sederhana di rumah. Dan semenjak aku jadi reseller, stok sendiri barang di rumah, alhamdulillah tetangga-tetangga udah mulai tahu kalau aku jualan dan bisa lihat contohnya langsung di rumah. Jadi lebih meyakinkan customer ya teman-teman untuk membeli barang yang kita jual. Dan alhamdulillah akhirnya sampai sekarang aku masih jualan di rumah. Ketika aku jadi dropshipper tuh nggak satu barang ya teman-teman yang aku jual, jadi beberapa barang yang aku jual, karena memang dropshipper itu kan keuntungannya bisa kita lebih menjual banyak barang ya, karena kita memang nggak stok sendiri di rumah atau di toko kita. Jadi kita tuh jual barang sesuka kita. Kita mau jual barang apa aja ya, jadi tanpa khawatir takut rugi atau takut nggak laku gitu ya. Jadi aku tuh jualnya banyak, jual baju, jual perabotan rumah tangga gitu ya teman-teman, jual aksesoris dan lain-lain. Aku tuh dijualin aja ya, dan karena banyak suppliernya, jadi banyak pilihan barang yang aku jual ya teman-teman, untuk aku promosiin sama customer aku. Jadi ya itulah ya kelebihannya jadi dropshipper, kita bisa jual macam-macam barang tanpa kita harus stok, tanpa kita punya modal banyak, karena kita cukup posting aja, cukup copy paste aja barangnya. Dan ya itu tantangan kita sebagai dropshipper ya teman-teman, gimana caranya kita untuk menarik customer, menarik pelanggan agar percaya dengan produk yang kita jual. Dan karena banyak banget barang yang aku jual, bukan hanya satu, jadi itu lebih menarik pelanggan ya teman-teman. Dan banyak pilihan juga karena barang-barang yang kita jual juga banyak. Dari beberapa barang yang aku jual seperti baju anak, baju dewasa, kerudung, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, sekarang yang bertahan sampai sekarang itu aku jualannya fokus ke baju anak ya teman-teman, karena modalnya biar satu produk gitu ya, jadi nggak terpecah, kecuali memang aku udah punya modal banyak gitu ya, jadi banyak varian produk yang aku jual. Cuma untuk saat ini aku fokusnya ke baju anak agar modal yang aku punya sekarang tidak terpecah gitu ya teman-teman. Dan itulah cerita pengalaman aku sampai aku sekarang punya toko sederhana di depan rumah.
terus ya video aku sampai selesai. Dan aku ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton videoku dan menemani aku beres-beres toko ya teman-teman.
dulu, sekarang udah pakai rolling, jadi dia udah kesana kemari ya teman-teman. Udah aktif banget.
teman-teman, udah mau selesai aku beres-beres tokonya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton videoku sampai selesai. Terima kasih sudah menemani aku beres-beres toko. Dan aku ucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Aku mohon maaf yang setulus-tulusnya.